Hai, semangat pagi! Selamat datang di Kak Okta Channel. Kali ini Kak Okta akan membahas soal-soal ujian masuk atau UTU UGM ya yang sebentar lagi nih mau kita laksanakan juga kan di tahun 2021. Oke, langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Untuk soal nomor 1, jika tangan X sama dengan 2, maka sin X ditambah cos X dibagi sin X kurangi cos X sama dengan berapa? Nah, kalau ada soal trigonometri seperti ini, ingat segitiga ini ya. Jika ada segitiga siku-siku, ada sisi depan, samping, miring. Kemudian ingat juga rumus perbandingan trigonometri. Jika sinus berarti depan bagi miring, cos samping bagi miring, tangan depan bagi samping. Atau sin demi cos sami tangga D1 atau sin demi tangga D1 cos sami. Karena yang diketahui adalah tangan X sama dengan 2, maka kita bisa buat perbandingannya 2 dibagi 1. Ya kan? Nah, karena tangan adalah depan dibagi samping, kita buat segitiga satu lagi. Sisi depannya 2. Kemudian sisi sampingnya 1. Nah, kita cari nih, berarti sisi miring berapa? Menggunakan rumus Pitagoras. Berarti sisi samping adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka akan menghasilkan akar 5. Gitu ya. Nah, udah karena sisi miring sudah diketahui, akar 5 langsung masukkan ke persamaan sin demi cos sami tangga desa ini. Ya, berarti untuk sin demi depan miring 2 dibagi akar 5. Kemudian cos sami samping miring 1 dibagi akar 5. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai dari sin X ditambah cos X dibagi sin X kurangi cos X. Masukkan aja. Sinusnya adalah 2 per akar 5. Cosnya 1 per akar 5. Ya, ini bawah juga sama. Sinusnya 2 per akar 5. Cosnya adalah 1 per akar 5. Sudah. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung aja ditambahkan 2 tambah 1, 3. 2 kurangi 1, 1. Nah, ini kan sama-sama penyebutnya akar 5 ya, bisa disiasati. Berarti ketemunya adalah 3 dibagi 1 atau sama dengan 3. Oke, jawabannya adalah D ya. Untuk soal nomor 2, diketahui suatu sistem persamaan berikut ya. Di sini ada 3 persamaan ya. Nah, ternyata di masing-masing persamaan ini kita lihat nih. Di persamaan yang pertama. Di persamaan pertama itu ada X di masing-masing sukunya. Betul ya? Jadi misalkan kita keluarkan X-nya akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ya, berarti X dikali dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Begitu juga di persamaan yang kedua, di masing-masing sukunya ada Y. Maka kita keluarkan nilai Y-nya menghasilkan bentuk seperti ini. Ya, oke. Kemudian begitu juga di persamaan ketiga. Ada nilai Z di masing-masing sukunya. Maka nilai Z-nya kita keluarkan dulu, menghasilkan bentuk seperti ini. Ya kan? Nah, kita lihat nih, X ditambah Y tambah Z. Di bawahnya Y tambah Z tambah X. Nah, di dalam, ternyata ini kan dibolak-balik sama ya, karena dia bentuk penjumlahan, maka berlaku komutatif. Nah, berarti kita boleh misalkan dong, jika X ditambah Y tambah Z adalah A, maka akan menghasilkan ya XA sama dengan 1. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, ini juga sama. X, Y, Z, ya. Berarti kita kalikan dengan A. Nah, berarti menghasilkan YA sama dengan 6. Kemudian selanjutnya, yang ketiga juga sama, maka menghasilkan ZA sama dengan 9. Nah, kemudian masing-masing kita jumlahkan nih. Nah, dijumlahkan, maka XA ditambah YA tambah ZA menghasilkan 1 tambah 6 tambah 9, hasilnya ada 16. Betul ya? Nah, ternyata di masing-masing suku ini ada nilai A, maka A-nya keluarkan dulu, ya kan? Maka menghasilkan A dikalikan X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Padahal X tambah Y tambah Z adalah A, maka kita substitusikan. Jadi A dikalikan A sama dengan 16. Artinya nilai A ketemu nih, nilai A adalah 4. Nah, yang ditanya adalah nilai Z-nya. Lihat ke persamaan ketiga. Maka karena Z dikali dengan Z tambah X tambah Y, atau di sini kita substitusi jadi A, maka menjadi ZA sama dengan 9. Nilai A ketemu 4, ya kan? Maka Z kali 4 sama dengan 9. Ketemu deh, nilai Z adalah 9 per 4. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk soal yang nomor 3, diketahui F0 sama dengan 1, kemudian F turunan pertama 0 sama dengan 2, kemudian
Jika Gx sama dengan 1 per 2Fx min 1 pangkat 3, maka G turunan pertama 0 berapa? Gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih, dari Gx dulu ya. Karena Gx adalah 1 per 2Fx dikurangi 1 pangkat 3. Ingat di eksponen, kalau misalkan pangkat 3, ya, pangkat 3, dia mau naik ke atas nih, di atas. Berarti nanti pangkatnya jadi minus ya. Maka menghasilkan 2Fx kurangi 1 pangkat 3. Oke, karena yang ditanyakan adalah G turunan pertama 0, maka turunkan dulu nih fungsi Gx-nya. Ya, kita turunkan. G turunan pertama X, kita lihat nih. Turunan bentuk fungsi seperti ini, maka turunkan dulu negatif 3-nya ya. Turunkan dulu negatif 3-nya, kemudian turunkan fungsinya. 2Fx kurangi 1 pangkat minus 3, karena turunan berarti pangkatnya jadi berkurang 1. Berarti jadi pangkat negatif 4. Nah, setelah itu karena di dalamnya masih ada fungsi lagi 2Fx, maka turunkan 2Fx-nya. Maka menghasilkan 2 dikali dengan F turunan pertama X. Gitu ya. Oke, langsung saja karena ditanyakan G turunan pertama 0, masukkan X-nya semua dengan 0. Gitu ya. Oke, di sini masukkan aja nilai-nilainya. Berarti karena F0-nya adalah 1, dimasukkan 1. F turunan pertama 0-nya adalah 2, dimasukkan 2. Ya. 2 kali 1 kurangi 1, hasilnya 1. 1 dipangkatkan berapa saja, hasilnya 1. Ya, berarti negatif 3 dikalikan dengan 1 akan menghasilkan negatif 3. 2 kalikan 2 hasilnya 4. Maka negatif 3 dikalikan 4 hasilnya adalah negatif 12. Ya, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Untuk soal yang keempat, jika 3 logaritma X ditambah 4 logaritma Y kuadrat sama dengan 5, maka nilai maksimum dari 3 log X dikali 2 log Y adalah, ya. Nah, pertama kita lihat dulu. Di sini kita punya 3 logaritma X ditambah 4 logaritma Y kuadrat sama dengan 5. Nah, 4 ini adalah 2 pangkat 2, betul ya? Nah, karena dia 2 pangkat 2, di dalam sifat logaritma masih ingat, kalau di sini ada pangkat, kemudian di sini ada pangkat lagi, bisa dimasukkan ke depan ya. Berarti dibuat jadi 3 logaritma X ditambah 2 per 2, 2 logaritma Y sama dengan 5. 2 per 2, 1 ya, bisa ditulis seperti ini. Oke, selanjutnya kita misalkan nih, misal P adalah 3 logaritma X dan Q adalah 2 logaritma Y. Karena sudah dimisalkan, maka 3 log X ditambah 2 log Y sama dengan P ditambah Q sama dengan 5. Atau nilai Q sama dengan 5 dikurangi P. Oke? Nah, yang ditanyakan nilai maksimum. Ya, nilai maksimum dari F sama dengan 3 logaritma X dikali 2 logaritma Y. Itu sama aja dengan P dikalikan Q. Nah, karena di sini Q adalah 5 dikurangi P, kita bisa masukkan F sama dengan PQ sama dengan P dikalikan 5 kurangi P. Ya, ini dimasukkan ke sini ya. Menghasilkan 5 kalikan P, 5P, P kalikan P berarti min P kuadrat. Nah, ingat ya, kalau kita akan mencari nilai maksimum atau minimum dalam suatu fungsi, maka bisa menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Ya, maka dari fungsi ini kita turunkan 5P turunannya 5. P kuadrat turunannya adalah min 2P. Sama dengan 0. Maka ketemu nih, nilai P adalah 5 per 2. Karena nilai P adalah 5 per 2, berapa nilai Q? Kita masukkan. Ya, berarti Q sama dengan 5 dikurangi P, P-nya adalah 5 per 2. Ternyata nilai Q-nya sama, 5 per 2. Nah, dari sini bisa, karena udah ketemu P sama Q ya, maka nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah P dikalikan Q, berarti 5 per 2 dikali dengan 5 per 2. Maka hasilnya adalah 25 per 4. Jawabannya adalah A. Oke, seperti itu ya. Untuk soal nomor 5, diberikan barisan geometri tak konstan A, B, C, dan seterusnya. Jika A, B, C sama dengan 27 dan 9A ditambah B tambah C sama dengan 33, maka 6A ditambah 7B sama dengan berapa? Nah, di sini kita diketahui barisan geometri. Dalam barisan geometri kan punya rasio tuh, ya kan? Nah, rumus rasio itu seperti ini ya, suku 2 dibagi suku pertama, atau sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Atau UN dibagi UN-1 kalau ingat ya. Nah, di sini bisa dikalikan silang nih. Berarti suku kedua kuadrat sama dengan suku pertama dikalikan suku ketiga. Di sini karena barisan geometrinya adalah A, B, C, maka
Suku keduanya adalah B, berarti dibentuk B kuadrat sama dengan A kalikan C. Berhubung yang diketahui selanjutnya adalah A kalikan B kalikan C, AC-nya kita substitusikan jadi B kuadrat. Maka B kuadrat dikalikan B adalah B pangkat 3 sama dengan 27. Karena B pangkat 3 sama dengan 27, maka B sama dengan 3. Nah, itu ya. Selanjutnya lagi, karena A, B, C sama dengan 27, B-nya 3. Berarti AC-nya adalah 9. Oke? Apalagi yang diketahui? 9A ditambah B ditambah C sama dengan 33. B-nya ganti 3. Oke? Berarti di sini 9A ditambah C sama dengan 33 kurangi 3. Nah, di sini 9A-nya geser aja yuk. Berarti C sama dengan 30 kurangi 9A. Oke? Nah, selanjutnya. Karena AC sama dengan 9, C-nya adalah 30 kurangi 9A. Artinya, C-nya kita substitusikan aja ya. Berarti A dikali 30 sama dengan 30A. Kemudian negatif 9A kalikan A, hasilnya negatif 9A kuadrat sama dengan 9. Kita pindahkan satu ruas semuanya ya, maka menghasilkan 9A kuadrat dikurangi 30A ditambah dengan 9, sama dengan 0. Masing-masing dibagi oleh 3 ya, boleh ya? Berarti menghasilkan 3A kuadrat kurangi 10A ditambah dengan 3. Faktorkan, masih ingat kan pemfaktoran? Difaktorkan yuk. Nah, menghasilkan 3A kurangi 1 dan A kurangi 3 sama dengan 0. Berarti ketemu nih nilai A sama dengan sepertiga atau A sama dengan 3. Nah, di sini karena geometrinya tak konstan, sementara nilai B-nya sudah 3. Berarti nilai A nggak boleh 3 dong. Nah, karena A-nya nggak boleh 3, ketemu nilai A berarti sepertiga. Gitu ya. Karena A sepertiga, B-nya 3, ditanyakan adalah 6A ditambah 7B. Oke, masukkan. 6A, A-nya sepertiga, 7B, B-nya jadi 3. Berarti 6 kali sepertiga hasilnya 2, 7 kali 3 sama dengan 21. Maka 2 ditambah 21 menghasilkan 23. Oke, ketemu jawabannya C ya. Terima kasih sudah mengikuti Kak Okta Channel. Jika menurut kamu video Kak Okta bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.